Untuk beban keuangan pun juga kami targetkan konsisten di level 3 triliun. Ini juga disebabkan karena adanya masa restru dan juga adalah penurunan beban keuangan waskita dari efek adanya MRA juga. Lalu juga karena kami memang fokusnya adalah untuk melakukan penurunan utang pun, sehingga beban keuangan pun juga dapat menurun. Untuk laba bersih pun pada tahun 2022 ini kami berusaha untuk mengurangi kerugian secara signifikan. Tapi kami berharap dengan adanya beberapa strategi perusahaan yang tengah kami jalani, pada akhir 2022 ini kami sudah dapat membukukan laba bersih. Dan juga untuk kedepannya tentunya dengan adanya dilakukannya 8 stream penyihatan keuangan dan juga support dari pemerintah lainnya, kami berharap 2023 dan seterusnya kami sudah dapat secara stable membukukan laba bersih. Untuk strategic partnership jalan tol tahun 2022 ini kami masih ada 1 jalan tol lagi yang masih dalam proses, 3 sudah selesai. Kedepannya kami akan melakukan strategic partnership jalan tol pada 5 jalan tol sampai dengan 2025 dengan harapan kami dapat menurunkan porsi utang kami di level 23 triliun. Untuk posisi keuangan, kami targetkan debt equity ratio kami di level 2-3 kali tahun 2022 ini. Dan kedepannya dengan adanya dekonsolidasi utang dari strategic partnership dan juga fokus kami untuk menurunkan level utang, maka kami targetkan DER kami di level 1,2 kali sampai dengan tahun 2025. Untuk nilai kontrak baru, dengan dilakukannya penyihatan keuangan dan lainnya, kami berharap pada tahun 2022 ini nilai kontrak baru kami dapat mencapai 25-30 triliun. Yang mana sampai dengan saat ini kami masih optimis karena memang struktur dari pengumuman pemenang untuk sektor infra itu mulai banyak di akhir tahun. Maka biasanya untuk nilai kontrak baru pun mulai meningkat secara pesat itu mulai di semester 2. Maka dari itu target nilai kontrak pun juga kami masih tetap di 25-30 triliun. Harapannya dapat tercapai secara sesuai dengan target tersebut. Untuk kedepannya pun kami akan tetap target secara stabil di level 30-35 triliun. Next, saya rasa sekian. Mungkin ini ada sedikit quote yang cukup wise dan saya senangi, yaitu dari Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful." Saya rasa sekian Bapak dan Ibu untuk presentasi dari Waskita. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dalam sesi Q&A. Terima kasih. Oke, thank you Bu Alvina untuk presentasinya. Bapak Ibu investor dan juga traders sudah cukup banyak ya mengetahui info tentang Waskita, progresnya dan juga apa sih sebenarnya fokus yang akan Waskita jalankan ke depannya. Oke, sebelumnya apakah Bapak Presiden Mbak Ruth mau info bahwa Bapak Destiawan Suwarjono sudah join ya? Oke. Pak Destiawan ya, aku jaring ke host dulu ya. Ya. Oke. Selamat siang Pak Destiawan. Selamat siang Pak. Mungkin masih proses join, mungkin bisa lanjut aja dulu Mbak Ruth. Thank you. Oke, tadi mungkin ada pertanyaan dulu ya Bu Alvina dari saya. Kalau melihat presentasinya sudah sangat jelas bagaimana progres untuk investor dan juga trader sekalian. Tapi ada satu hal yang tadi, kenapa sih Waskita ingin fokus kepada core bisnisnya, back to core business, sedangkan kan anak usahanya yang di bidang investasi juga cukup banyak nih. Kira-kira Bu Alvina boleh tolong dijawab? Oke, thank you Kita Mbak. lanjutkan dengan pertanyaan dari chat ya. Oke, thank you Mbak Ruth atas pertanyaannya. Jadi gini, Waskita itu kan memang awalnya itu adalah perusahaan yang memang fokusnya hanya di jasa konstruksi. Tapi pada tahun 2015 ke atas itu kita punya yang namanya penugasan pemerintah, di mana karena memang pemerintah itu fokusnya adalah untuk membangun infrastruktur. Jadi kami diminta untuk melakukan investasi pada proyek-proyek strategis, contohnya seperti proyek jalan tol. Jadi dari situ memang fokus bisnis Waskita ini jadi semacam shifting ya, yang tadinya pure kontraktor menjadi investor gitu.
Nah, tapi setelah kita memang melakukan banyak investasi dan juga kami juga mengalami super growth pada saat masa itu ya, tapi dikarenakan memang juga tidak dipadani dengan bantuan dana dari pemerintah, maka selama proyek tersebut dilakukan, kami memang banyak mencari pendanaan atau alternatif financing sendiri, sehingga itulah yang menyebabkan porsi utangnya Waskita itu mungkin tinggi dibandingkan dengan karya-karya lainnya, karena memang proyek-proyek jalan tol kami ini cenderung lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, dari situ akhirnya kan Waskita dan juga pemerintah itu akhirnya membuat sebuah strategi seperti yang dilakukan Sistem Penyihatan Keuangan itu, gimana caranya untuk membuat Waskita ini fundamentally sehat gitu, dengan cara yang memperbaiki neracanya kami, yaitu menurunkan level utang dan lainnya. Nah, dari situ akhirnya kita juga ada MRA, Master Restructuring Agreement, yang kami propose kepada lender dan juga telah disetujui. Dari situ kita decide bahwa oke, ini yang investasi mungkin akan tetap kami lakukan, tapi mungkin tidak semasif dulu. Tapi untuk menyimbangi itu, maka kami juga harus fokus nih ke core inti kami, yaitu sebagai pure kontraktor. Maka dari itu, untuk kedepannya Waskita ini pasti tentunya akan mencari-cari proyek-proyek infrastruktur yang dari APBN atau dari pemerintah dengan metode pembayaran udah bukan turnkey lagi nih, tapi ke progress atau monthly payment. Dengan begitu kan sudah jelas nih untuk metode pembayaran terminnya bahwa akan dilakukan sesuai dengan progress maupun sesuai ataupun per bulan, sehingga cash flow pun juga lebih terjadwal dan juga terjamin begitu. Jadi untuk investasi pun masih ada, tapi untuk kedepannya proyek-proyek konvensional pun akan kami tingkatkan lagi gitu, dan juga tentunya proyek-proyek pun portfolio dari proyek itu pun juga akan kami sesuaikan dengan champion segmen yang sudah ditentukan Kementerian BUMN untuk Waskita, di mana Waskita ini terpilih menjadi champion segmen untuk proyek-proyek water infra. Ini juga sejalan dengan programnya pemerintah yang saat ini sedang fokus untuk meningkatkan ketahanan air, di mana sampai dengan bulan Agustus itu Indonesia telah memiliki 28 bendungan, sampai dengan akhir tahun rencananya akan sampai 36 bendungan. Nah, ini juga hopefully Waskita bisa dapat berkontribusi dari atas program-program pemerintah tersebut untuk meningkatkan ketahanan air, dan juga sesuai dengan champion segmennya Waskita di kementerian sebagai champion di segmen water infra, kira-kira. Oke. Thank you untuk jawabannya, Bu Alvina. Menurut saya sudah sangat komprehensif, dan Bapak Ibu investor ataupun traders juga udah tahu nih kira-kira potensial upside dari outlook kedepannya Waskita seperti apa. Oke, mungkin saya sapa dulu kali ya, Mbak. Untuk Pak Destiawan, apakah sudah bisa join bareng kita? Kayaknya tadi ke lock out ya, aku coba invite lagi. Oh iya, thank you. Iya. Udah deh. Belum. Tuh. Kok nggak ketemu ya? Oh iya, nih dia. Make co-host. Oke. Selamat siang Pak Destiawan. Rita. Iya, Pak, makasih ya Pak. Maaf banget nih ganggu weekendnya Bapak nih. Saya mohon maaf ini. Udah terwakilkan dengan baik dan jelas sekali Pak penyampaiannya. Makasih banyak. Silakan Mbak Ruth kalau mau dilanjutkan. Oke, welcome untuk Pak Destiawan. Jadi nanti kita juga mau dengar nih outlook dari Pak Destiawan dan juga Mbak Alvina untuk khususnya kalau kita ngomong sebagai investor ataupun trader, kita juga mau ngomong tentang outlook-nya nih, outlook ke depannya. Tadi kan ada dana reg issue nih, 3,98 triliun dan sedang dalam proses gitu. Nah, kalau boleh tahu penggunaan dananya, mungkin tadi ada yang skip atau yang gimana, penggunaan dananya untuk apa saja gitu ya, untuk apa saja, baik proyek dari PNM sendiri ataupun proyek ataupun alokasi dana dari masyarakat gitu. Lalu saya juga ingin menyampaikan pertanyaan dari Pak Edward.
tentang pengaruh suku bunga nih. Biasanya kan kalau kita analis meeting pasti ini pertanyaan yang selalu muncul gitu ya. Kalau lagi kenaikan suku bunga, impact-nya gimana? Apakah berimpact kepada transportation cost-nya? Apakah berpengaruh kepada baik itu top ataupun bottom line-nya? Bisa mungkin dijelaskan oleh Pak Destiawan ataupun Mbak Alvina. Ya, oke. Saya handle dulu nih. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun nih, Mbak Rita. Selamat tahun, Umur Rita. sehat ya. Amin. Sukses, semakin sukses. Amin. Makasih banyak loh Pak doanya dan timnya. Sehat. Yang kedua saya mohon maaf ini karena tiba-tiba ada jadwal mendadak, Iya, tapi rupanya masih menunggu juga gitu. Iya. Jadi saya melihat ada kesempatan untuk bisa join, saya join dulu. Mhm. Ya selamat siang pada para investor yang hadir. Ya, saya senang sekali bahwa cukup banyak yang atensi ya terhadap Waskita, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas perhatian kepada Waskita. Jadi kami mencoba untuk membangun kembali Waskita dengan program yang tadi sudah dijelaskan oleh Alvina dengan 8 stream penyihatan keuangan, dan semua sudah sesuai dengan rencana, sesuai dengan planning yang dilakukan. Nah, kemudian yang tahun ini akan berjalan adalah adanya penyertaan modal negara sebesar 3 triliun. Ya, yang ini tentunya harus ditawarkan juga kepada para pemegang saham minoritas, termasuk juga para investor yang ada terkait dengan porsi minoritas. Yang diharapkan ini akan menjaga komposisi kepemilikan baik dari pemerintah maupun para pemegang saham minoritasnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Nah, untuk apa dana ini? Pemerintah memberikan penyertaan modal negara tahun lalu sebesar 7,9 dan tahun ini 3 triliun. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan ruas-ruas tol yang masih belum selesai konstruksinya. Nah, karena apa? Karena beban untuk yang ditanggung oleh Waskita dengan memiliki konsesi ruas-ruas tol ini sangat besar. Nah, inilah yang di pemerintah dengan bantuan ini diharapkan ruas-ruas tol tersebut selesai, sehingga Waskita bisa mencari partner gitu kan untuk mengambil alih konsesi yang ada. Nah, dengan begitu ini akan meringankan, yang pertama adalah kredit investasi yang akan beralih, nah, kemudian Waskita bisa memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana-dana pinjaman yang dipakai untuk investasi ruas tol tersebut. Ya. Nah, sehingga diharapkan beban bunga yang ditanggung terhadap utang yang ada ini menjadi turun. Jadi Waskita sudah memesan tahun lalu ada 4 ruas, tahun ini targetnya 4 ruas, dan diharapkan tahun depan sudah selesai juga kami bisa tawarkan itu. Nah, kemudian selain 3 triliun, memang ini dana ini memang sudah ditetapkan DPR untuk menyelesaikan 2 ruas. Satu adalah Palembang Betung, Trans Sumatera, di mana Waskita memiliki 105 km di Trans Sumatera itu. Kemudian yang kedua adalah Bogor Ciawi Sukabumi, ya, yang diharapkan ini tahun depan juga selesai sampai Sukabumi Barat. Nah, ini akan membantu untuk untuk bisa mencari partner strategis yang berminat terhadap 2 ruas tol tersebut. Nah, kemudian yang right issue, selain untuk menyelesaikan tambahan kebutuhan itu, modal ini bisa kami pakai untuk modal kerja, ya, sehingga dengan adanya modal kerja dari right issue tentunya ini akan mengurangi beban pinjaman, beban bunga pinjaman, sehingga akan membantu meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan. Nah, terkait dengan beban bunga yang ada dengan kenaikan itu, memang ini akan berpengaruh kalau Waskita mengambil keperluan kredit modal kerja dari bank. Tapi karena adanya right issue tadi, ini akan membantu. Meskipun belum
sesuai atau belum cukup dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh waskita. Tapi waskita masih mempunyai kredit modal kerja yang dijamin oleh pemerintah, di mana tingkat bunganya dari disepakati. Dan ini belum ada perubahan atau tidak ada perubahan sampai MRA ini selesai dilaksanakan.